Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1174. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seperti pilar surga, dia meraih dan memotret ke arah dua iblis itu. Seketika kedua serangan itu pun bertabrakan dan boom. Kemudian kedua master iblis itu pun dipukul mundur oleh Qingchen. Qingchen menatap mereka berdua dengan dingin dan mendengus pada saat bersamaan. Kemudian di tubuh Qingchen, pasir iblis yang mengerikan melonjak. Pasir iblis yang luas itu menyapu menutupi dunia dalam sekejap untuk sementara waktu. Iblis jahat dan iblis darah itu benar-benar jatuh ke dalamnya dan nampak ekspresi mereka berdua berubah. Apa? Ini adalah pasir iblis. Pasir iblis yang mengempul itu langsung menyapu ke arah iblis jahat dan juga iblis darah. Tidak, kembali. Penguasa iblis jahat dan penguasa iblis darah mundur dengan liar dan sungai kerikil hitam muncul di tangan penguasa iblis jahat. Dan sungai besar itu dengan tergesa-gesa melawan di depannya. Dan tentakel-tentakel berdarah juga keluar dari iblis darah. Masing-masing tentakel ini menembus langit dan memancarkan aura berdebar-debar yang menghalangi dirinya. Pasir iblis saat ini telah memadatkan bentuk cambuknya dan menariknya dengan gila-gilaan ke arah iblis darah dan juga iblis jahat. Aura iblis menakutkan yang terkandung di dalam pasir iblis terus menembus ke dalam tubuh mereka berdua. Tombak iblis yang mengamuk. Penguasa iblis darah meraung dan darah yang menyilaukan keluar dari tombak di tangannya dan menusuk Qingchen dengan panik. Boom! Cahaya darah mengembun menjadi pilar yang membuka langit turun langsung dan menusuk ke arah Qingchen. Tetapi Qingchen menus dingin. Di dalam tubuhnya, jam Wan Xing dan juga drum Hao Tian langsung diaktifkan. Drum itu pun seketika menggelegar dan Qingchen tiba-tiba menyadari bahwa drum Hao Tian dan baju besi Hao Tian di tubuhnya secara tak terduga ada hubungan tertentu, meskipun tidak sama dengan gelang Fata Morgana virtual. Namun itu sepertinya dari baju besi Hao Tian, tetapi Qingchen yakin ada hubungan rahasia tertentu antara keduanya. Gendang Hao Tian itu bergetar dan kekuatan tak kasat mata menyapu. Serangan yang dilepaskan oleh iblis jahat itu pun langsung diblokir. Dan ekspresi iblis jahat itu pun berubah dan seteguk darah muntah dari sudut mulutnya. Brengsek. Penguasa iblis jahat dan penguasa iblis darah itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa lagi mengejar Qingchen. Kekuatan sumber di tubuh mereka melonjak dengan liar, langsung keluar dari penyegelan Qingchen, membakar asal mereka dan langsung melarikan diri. Kedua orang ini memang cerdik, kata Qingchen matanya dingin, seraya memperhatikan sosok penguasa iblis jahat dan penguasa iblis darah yang telah pergi. Ada rasa dingin di mata Qingchen, tetapi Qingchen tidak mengejarnya karena kekuatan penguasa iblis jahat dan penguasa iblis darah itu sangat berbeda dan itu sedikit lebih kuat daripada yang mulia bumi Yuan Hun. Tidak mudah untuk bisa membunuh mereka berdua. Kuncinya di sini adalah bahwa Qingchen tidak bisa menampilkan pohon iblis dari 10.000 alam dan juga kekuatan lainnya. Oleh karena itu, Qingchen pun memutuskan daripada harus membuang waktu di sini, maka lebih baik segera pergi dari sini. Suara melesat, sosok menerobos udara Qingchen bergetar, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pita cahaya, dan Qingchen segera pergi dari sini. Karena prioritas utama Qingchen saat ini adalah pergi dan bersembunyi. Baik penguasa iblis darah dan juga penguasa iblis jahat, mereka berdua tidak bisa menghentikan orang itu. Pada saat ini di kejauhan, mata banyak ahli yang mulia dari 10.000 ras yang telah melacak Qingchen sebelumnya nampak melebar. Mereka menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kekuatan Qingchen ternyata jauh melebihi ekspektasi mereka. Dan untuk sementara, mereka pun tidak berani untuk melacak Qingchen lagi. Sementara saat ini di tempat lain di atas medan perang 10.000 ras, terlihat penguasa iblis jahat dan juga penguasa iblis darah memandang Qingchen yang telah pergi. Mereka berdua saling menatap dengan keterkejutan dan juga kesungguhan di mata mereka.
Anak ini memang cukup mampu, tidak heran jika begitu banyak orang berkuasa yang bisa dibunuh di alam Dewa Piantin olehnya. Dan bahkan Yang Mulia Bumi Yuan Hun pun semuanya mati di tangannya. Mengatakan ini, mata penguasa iblis darah nampak dingin, dan dia lalu berkata dengan suara yang rendah, "Pertahanan orang ini mungkin lebih kuat atau lebih lemah dari milikku. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kata penguasa iblis jahat. Dia melihat iblis darah dengan suara yang dingin. "Jika Yang Mulia Surgawi Api tahu bahwa kita telah bermain melawannya, dan kita telah membiarkan dia melarikan diri, saya khawatir itu akan menjadi masalah besar." Kedua master iblis itu saling memandang. Masalah besar. Mereka berdua hanya tahu bahwa Qin Chen telah membunuh Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya di alam Dewa Piantin. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan begitu menakutkan. Bahkan Qin Chen tidak takut dengan tubuh tombak iblis surgawinya, ditambah juga pertahanan jiwa tingkat atas, dan juga ditambah dengan harta pasir iblis. Kombinasi dari faktor-faktor ini sudah cukup untuk membuat mereka putus asa, karena mereka hanyalah setengah langkah Yang Mulia Surgawi. Kita tidak bisa menahannya. Dengan kekuatan kita berdua, anak itu cukup untuk menyakiti kita. Dan jika kita mendekat, kita pasti akan berada dalam bahaya. Namun prioritas utama sekarang adalah untuk tidak membiarkan dia lari. Kalau tidak, begitu banyak orang yang telah melihat kita bergerak sebelumnya. Jika Yang Mulia Iblis Api mengetahuinya, saya khawatir kita berdua tidak akan lolos dari hukuman. Iblis jahat dan iblis darah itu saling berdiskusi, akan tetapi pada saat ini slip giok di tubuh penguasa iblis darah tiba-tiba menyala. Dan dia pun dengan cepat mengeluarkan slip giok itu. Dan ketika dia memeriksanya dengan cermat, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Apa masalahnya?" kata iblis darah. Dia menoleh. "Tuan Iblis Api akan segera datang. Prioritas utama untuk kita adalah untuk mengawasi manusia naga itu, agar dia tidak bisa melarikan diri lebih jauh." Dan setelah kata-kata dari penguasa iblis darah jatuh, mereka berdua pun segera melesat. Dan mereka berdua dengan cepat terbang menuju ke tempat di mana Qin Chen sebelumnya menghilang. Karena dalam pesan tersebut, atasan mereka akan tiba di sini dengan kecepatan tercepatnya. Dan mereka diminta untuk agar tidak kehilangan jejak Qin Chen. Sementara saat ini di tempat lain, di sebuah hutan kuno yang luas di medan perang 10.000 klan bintang primordial, nampak Qin Chen bersembunyi di dalamnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Bagaimana caranya? Rencana awal tidak lagi berfungsi, kata Qin Chen. Sebelumnya Qin Chen mengetahui bahwa semua ras mengejarnya, jadi Qin Chen segera memutuskan untuk melarikan diri. Namun pada saat ini rencananya melarikan diri dari daerah ini dan meninggalkan medan perang dengan jauh sekali. Namun kemunculan penguasa iblis darah dan yang lainnya telah membuat Qin Chen sadar dalam sekejap. Dan rencananya untuk melarikan diri dari sini sama sekali tidak mungkin. Meskipun medan perang 10.000 ras sangat luas, namun jika kekuatan kuat seperti ras iblis, ras manusia, dan ras monster datang untuk pertama kalinya, maka ke arah manapun Qin Chen melarikan diri, maka Qin Chen akan berada dalam bahaya. Kali ini tidak apa-apa karena yang ditemui Qin Chen hanyalah master iblis seperti penguasa iblis jahat dan penguasa iblis darah. Akan tetapi jika Qin Chen sampai bertemu dengan ahli yang mulia surgawi, maka semuanya akan berakhir sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah pertempuran dengan penguasa iblis darah dan juga penguasa iblis jahat, Qin Chen segera mengubah rencananya. Kedua master iblis itu terbang ke sini untuk mencari saya. Tentunya pergerakan berbagai ras sangat cepat. Diperkirakan ras iblis juga akan segera sampai di sini, kata Qin Chen. Dia diam-diam berkata. Qin Chen khawatir yang mulia surgawi dari ras iblis sepertinya akan tiba secepat mungkin. Dan juga dengan kecerdasan istana Dewa Bintang juga ras-ras lainnya, maka mereka juga mungkin tidak akan jauh lebih buruk daripada ras iblis. Qin Chen seketika merasakan hawa dingin di hatinya. Dari sudut pandang ini, Qin Chen kini takut banyak pemain top yang telah mengincarnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kata Qin Chen. Dia terus berpikir di dalam hatinya. Berlari ke dunia luar itu sangat berbahaya, dan bersembunyi di area ini juga sangat berbahaya. Dengan kekuatan yang mulia surgawi dan metode 10.000 ras, saya khawatir mereka dapat menjungkir balikan tempat ini
Bahkan jika saya bersembunyi lebih keras, saya juga akan ditemukan. Kecuali jika saya bisa menerobos ranah yang mulia bumi, kata Qin Chen, matanya bersinar dengan cahaya yang dingin. Dia sudah memahami kesenjangan antara dirinya dan ahli yang mulia surgawi yang kuat. Dengan kemampuannya saat ini, sangat sulit untuk bisa lolos dari kejaran ahli yang mulia surgawi. Kuncinya adalah Qin Chen tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah dikirim oleh 10.000 ras. Jika semua ras fokus kepadanya, maka mungkin tidak hanya ada satu yang mulia surgawi. Jika Qin Chen dikejar dan dibunuh oleh satu ahli yang mulia surgawi, maka Qin Chen mungkin masih memiliki harapan untuk bisa melarikan diri. Akan tetapi jika beberapa ahli yang mulia surgawi mengepungnya bersama, maka Qin Chen tidak akan dapat membayangkan bagaimana dia bisa melarikan diri. Kecuali kuncinya, Qin Chen harus bisa menerobos ranah yang mulia bumi. Selama aku bisa menerobos ranah yang mulia bumi, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Lalu, kata Qin Chen, hatinya sangat tenang, dan sekarang dia hanya selangkah lagi dari ranah yang mulia bumi. Dan bukan tidak mungkin untuk bisa menerobos ranah yang mulia bumi. Anak ras manusia, jika kamu ingin menerobos sungai darah tua dan aku dapat membantumu, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan suara yang dalam di dalam cakram Gyo Qian Kun. Tuan, saya juga bisa membantumu, kata Lord of the Abyss. Dia juga adalah mantan ahli teratas puncak yang mulia surgawi, meskipun tingkat kultivasinya telah turun drastis. Namun domain kekuasaannya jauh melampaui Qin Chen saat ini. Leluhur naga dan yang lainnya juga sangat tertekan. Mereka tidak menyangka akan menghadapi masalah seperti itu di saat mereka pertama kali datang ke dunia luar. Sementara saat ini mata Qin Chen serius, dan dengan cara ini, menerobos ranah yang mulia bumi tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik. Namun, menerobos di sini sangatlah mustahil, kata Qin Chen seraya melihat sekeliling. Itu terlalu berbahaya. Jika yang mulia surgawi dari ras iblis tiba, maka dia akan segera mencarinya. Dan Qin Chen tidak akan berani mengambil resiko sedikit pun dengan metode klan iblis tingkat atas. Jika saya ingin menerobos ranah bumi, saya harus bersembunyi di tempat yang relatif aman, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba mengeluarkan peta medan perang 10.000 ras. Di peta ada banyak tempat di kawasan ini. Oke. Tiba-tiba mata Qin Chen tertuju kepada salah satu area. Ranah rahasia dagu kuno, kata Qin Chen. Dia memikirkannya dan matanya bersinar. Alam rahasia dagu kuno ini itu adalah salah satu alam rahasia tertinggi di area ini. Dan itu sangat berbahaya. Bahkan yang mulia surgawi yang kuat masuk, maka dia tidak akan berani mengambilnya secara sembarangan. Sebenarnya, kubu ras iblis berada jauh sekali. Tempat ini merupakan kawasan netral. Bahkan jika ada orang dari ras iblis, itu paling-paling hanyalah setingkat dengan penguasa iblis darah sebelumnya, dan kemungkinan yang mulia surgawi datang ke sini itu sangatlah sedikit. Dan ini adalah cara terbaik dengan memasuki alam rahasia dagu kuno untuk menerobos. Mata Qin Chen tiba-tiba berbinar. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Bisa dikatakan setidaknya untuk waktu yang singkat, dunia rahasia dagu kuno seharusnya aman. Kata Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen memutuskan bahwa alam rahasia dagu kuno harus menjadi tempat paling cocok baginya untuk menerobos ranah yang mulia bumi. Suara melesat, Qin Chen pun berangkat dalam sekejap dan diam-diam menelusuri dunia rahasia alam dagu kuno. Dan ketika Qin Chen pergi ke alam rahasia dagu kuno untuk menerobos ranah yang mulia bumi, di tempat lain nampak aliran-aliran cahaya menyapu kehampaan ke segala arah dari area tersebut. Seperti yang diharapkan Qin Chen, para ahli teratas dari 10.000 ras telah mendekati area ini dari segala arah. Dan jika Qin Chen ingin segera keluar dari sini, maka mungkin Qin Chen pasti sekarang sudah ditemukan oleh mereka. Saat ini, seorang master terkenal telah berkumpul di sini dan cepat mendekat. Anak itu ada di area ini. Kami telah menerima berita bahwa penguasa iblis darah dan lainnya telah memimpin di area ini dan telah bertemu dengan anak itu dan telah terjadi pertempuran. Apa? Penguasa iblis darah, ras iblis dan yang lainnya telah datang ke sini dan bertarung melawan pria dari klan naga sejati itu. Mungkinkah pria dari klan naga sejati itu telah jatuh ke tangan klan iblis? Di segala penjuru dunia ini, sejumlah master datang satu demi satu. Mereka semua memancarkan niat membunuh yang mengerikan, berkomunikasi satu sama lain.
Ketika Qin-Chen dan penguasa iblis darah dan penguasa iblis jahat bertarung saling melawan, banyak patriark berkumpul, jadi berita itu menyebar untuk pertama kalinya. Itu tidak benar. Dikatakan bahwa klan naga sejati sangatlah tidak normal. Penguasa iblis darah dan penguasa iblis jahat tidak pernah bisa menjatuhkannya, tetapi malah membiarkan dia kabur. Apa? Banyak orang kuat yang menerima berita itu berdebar-debar dan tercengang. Baik penguasa iblis jahat maupun penguasa iblis darah, itu adalah kekuatan tertinggi di klan iblis laut. Sudah bertahun-tahun sejak mereka menyentuh ranah setengah langkah yang mulia surgawi. Tidaklah berlebihan untuk menjadi yang terkuat di bawah langit. Apalagi, rumor mengatakan bahwa penguasa iblis darah dan juga penguasa iblis jahat, mereka sudah lama berada di ranah setengah langkah yang mulia surgawi. Dan kedua pria kuat itu sebenarnya tidak bisa menghentikan bocah naga itu. Dan kedua pria kuat itu, mereka bahkan bergabung, tetapi mereka tidak bisa menghentikan bocah klan naga sejati itu. Ini mendesis. Banyak orang pun segera menarik napas dingin dan memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Qin-Chen. Tidak heran jika Qin-Chen mampu membunuh Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya di alam Dewa Piantin. Tetapi, kapan klan naga sejati memunculkan jenius berbakat seperti itu? Namun, semakin kuat Qin-Chen, semakin bersemangat para ahli teratas ini. Mereka yang bisa memasuki alam Dewa Piantin, dan yang terkuat hanyalah puncak Mulia Bumi. Namun, tidak peduli seberapa kuat dan menakjubkan bakatnya, Anda tetap perlu mengkonsolidasikan basis kultivasi setelah pergi. Lagi pula, penguasa iblis jahat dan penguasa iblis darah juga merupakan master yang telah memasuki alam Dewa Piantin, tetapi sekarang, ya itu pasti harta karun kekacauan. Orang ini pasti telah memperoleh beberapa manfaat dan harta tingkat atas dari dalam bintang gelap itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa lolos dari tangan penguasa iblis darah dan penguasa iblis jahat? Tiba-tiba kekuatan puluhan ribu orang yang menerima berita tersebut menjadi bersemangat. Mereka telah menganggap Qin-Chen sebagai harta karun bergerak yang besar. Dan selama Qin-Chen ditangkap, itu pasti bisa langsung melahirkan ahli yang mulia surgawi. Hal yang paling mendesak sekarang adalah jangan membiarkan manusia naga sejati itu pergi dari sini. Kemudian boom, semua pria kuat itu terbang kemana-mana dan mereka semua dengan cepat bergerak ke segala arah, menjaga setiap sudut area ini dan mencegah Qin-Chen untuk bisa melarikan diri dari sini. Meskipun semua ras menginginkan Qin-Chen, namun kepentingan semua ras dalam hal ini adalah sama. Dengan berjolaknya urusan alam Dewa Piantin, berita di sini pun dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Kemudian di tempat lain, di sebuah keampan yang tersembunyi, sepi dan juga dingin, dengan meteorit besar yang melayang di keampaan, seperti lautan malam yang mati memancarkan suara dingin. Namun pada saat ini, di sini tiba-tiba sesosok tubuh kekar di keampan tiba-tiba muncul. Sosok tersebut memancarkan napas surga, bagaikan dewa selangkah demi selangkah sampai ke bagian terdalam dari alam semesta yang sepi ini. Lalu kemudian bersujud dengan hormat. Leluhur. Di saat suara sosok ini jatuh, sepasang mata berwarna darah tiba-tiba muncul dalam kehampaan sepi yang tak ada habis yang di kejauhan. Mata berwarna darah ini terlalu besar, seolah-olah memenuhi seluruh alam semesta di depannya. Itu mekar dengan warna merah darah. Dan juga ada napas yang mengerikan pada mata berwarna merah darah tersebut. Bukankah leluhur ini sudah menyerahkan semua urusan klan nagaku kepadamu? Sebagai patriark keluarga klan naga sejati, selama itu bukan sesuatu yang membahayakan kelangsungan hidup klan nagaku yang sejati. Kamu bisa memutuskan keputusanmu sendiri. Kata pemilik mata berwarna merah darah itu, dia berkata dengan dingin. Leluhur, kali ini keadaannya berbeda. Meskipun dia hanya anggota klan naga sejatiku, akan tetapi dia mungkin saat ini telah menjadi musuh dari 10.000 klan. Kata master yang berlutut itu. Nampak master itu merupakan hantu kekar. Oh, pemilik mata berwarna merah darah itu nampak dingin. Katakan, ada apa? Kata pemilik mata berwarna merah darah itu. Ternyata pemilik mata berwarna merah darah itu, dia adalah leluhur dari klan naga sejati saat ini. Kembali kepada nenek moyang. Di alam Dewa Piantin, seorang murid dari klan naga sejati kita memasuki alam Dewa Piantin. Dia membuka dunia rahasia tertentu dan lalu membunuh para pemimpin dari banyak kekuatan seperti ras iblis abis,
dan juga istana Dewa Bintang ras manusia. Kali ini, ada harta karun yang menghancurkan surga di alam Dewa Piantin. Harta karun tertinggi kekacauan. Tetapi sekarang, murid klan naga sejati kita itu sedang dikejar dan dibunuh oleh 10.000 ras di medan perang 10.000 ras. Kata hantu tua itu. Harta karun kekacauan, apakah itu alam rahasia di alam Dewa Piantin? Pelangi ilahi tiba-tiba muncul di mata leluhur naga sejati yang berwarna merah darah itu.